Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mendukung channel saya selama ini. Di video saya kali ini saya akan membuat tutorial cara penanaman bonsai kelapa kembar. Nah, di sini yang saya gunakan bahan bonsainya bonsai kelapa hijau sayur. Di sini saya akan menanamnya di pot plastik, teman-teman ya. Ini ukuran batok tidak terlalu besar. Akar segar, teman-teman. Untuk tunas segar. Nah, alat yang saya gunakan di sini saya menggunakan karter, teman-teman ya. Karter besar, karter kecil, dan pisau sayat. Nah, untuk batok untuk langsung dihaluskan kita nanti setelah kita kerik, teman-teman ya. Langsung kita amplas menggunakan amplas yang kasar, teman-teman, dan amplas yang halus. Lanjut saja kita langsung cara mengerik dan menanamnya, teman-teman. Ini gunanya untuk cutter yang besar, teman-teman ya, untuk membersihkan batoknya, teman-teman. Oke teman-teman, mungkin udah cukup kita bersihkan batoknya dan lanjut kita amplas, teman-teman ya. Sini kita mengamplasnya menggunakan amplas yang kasar terlebih dahulu ya. Ini gunanya ntar kalau pada saat kita mau kita pernis batoknya, jadi tidak kita mengamplasnya lagi, teman-teman. Kita cukup membersihkannya saja di bagian batok, lalu kita pernis, teman-teman. Mungkin ini kita cukup menggunakan amplas yang kasar dan kita lanjut menggunakan amplas yang halus.
Oke teman-teman, mungkin cukup kita amplas. Lanjut kita untuk penanaman teman-teman. Nah, untuk penanamannya kita di sini menggunakan pot plastik ya teman-teman. Menggunakan pot plastik, di bawahnya kita kasih serabut kelapa secukupnya. Setelah kita kasih secukupnya, nanti kita kasih media tanahnya. Untuk media tanah seperti biasa teman-teman, kita menggunakan pupuk kandang, kotoran sapi, kotoran kambing. Nah, untuk tanahnya secukupnya aja teman-teman, untuk dasarnya. Nah, setelah untuk itu penanamannya selera kita masing-masing teman-teman ya. Ada yang kayak gini, ini posisinya nyengkram seperti gurita teman-teman. Ada juga yang maunya nunggit seperti ini teman-teman ya. Kalau saya dominannya seperti ini teman-teman. Nah, karena apa gunanya kayak gini teman-teman? Pada saat nutrisi di tumbung ini habis, dia akan lepas teman-teman, akan lepas, batoknya lepas, dan nanti dikira teman-teman yang lain atau ada yang mau membeli teman-teman ya, dia lepas, dikira ini tempelan teman-teman. Kelapa tuna satu digabungin jadi satu, jadi seperti kembar teman-teman. Nah, ini fungsinya kalau saya menanam seperti gurita atau nyengkram teman-teman ya, seperti ini supaya batok tidak lepas teman-teman. Dan kalau ada yang mau membeli atau ada teman-teman yang lihat juga, ini asli murni alami kembar teman-teman. Oke, kita lanjut untuk penanaman. Oh iya teman-teman, untuk pupuk atau media tanahnya campuran seperti biasa, nanti linknya saya letakkan di deskripsi atau di pojok kanan atas teman-teman. Mungkin cukup segini dulu, lanjut kita ke penyiramannya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut untuk penyiraman. Ini gunanya supaya media cepat padat teman-teman. Posisi khusus seperti ini. Nah, setelah turun, kita tambah media tanahnya lagi teman-teman.
Dan ini hasil akhirnya teman-teman. Semoga video saya ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Salam satu hobi, kreativitas tanpa batas, bonsai kelapa. Mantap.